Satu dari dua pelaku pencurian motor yang mengincar parkiran minimarket dihadiahi timah panas lantaran mencoba kabur saat ditangkap. Pelaku biasa menjual motor hasil curian ke penadah khusus. Pelaku pencurian sepeda motor ini hanya bisa pasrah saat harus mengikuti proses pengungkapan kasus pencurian motor dengan kondisi jalan pincang. Kaki pelaku yang masih berusia 27 tahun warga Sampang, Madura ini dihadiahi timah panas lantaran berupaya kabur saat ditangkap polisi. Pelaku berinisial ABD ini merupakan pencuri motor spesialis di parkiran minimarket. Aksinya bahkan terekam kamera pengawas saat menggasak sebuah motor Matic berwarna merah. Setelah dilakukan penyidikan dan pemeriksaan lebih dalam, pelaku sudah beraksi melakukan pencurian sepeda motor di 4 lokasi, 2 di Surabaya dan 2 lainnya di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Kita lakukan pengembangan, kita dapatkan ada 4 LP. Yang pertama yang di LP Warung Babedan, yang kedua di Wiu Jalan Menganti, ya, TKP-nya di parkiran Indomaret. Kemudian yang ketiga di wilayah Sukodono, ya, Sidoarjo. Yang keempat di wilayah Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Terkait motor hasil curian, pelaku menyebut sudah ada penadah khusus yang ditangani oleh rekannya yang biasa beraksi melakukan pencurian motor bersamanya. Dijual khusus kan? Dijual khusus. Tapi kurang tahu kan? Iya yang tahu kan? Tergantung unitnya. Yang Scoopy dijual 5 juta. Itu 3,5. 3,5 juta. Dari hasil penangkapan ini, polisi menyita barang bukti 3 unit sepeda motor, 2 diantaranya motor curian, dan 1 motor untuk operasional saat beraksi, serta sejumlah plat nomor dan kunci letter T. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Seorang ayah tega melakukan tindak asusila kepada pacar anaknya yang berusia 11 tahun di Temanggung, Jawa Tengah. Sementara itu, Barreskrim Polri mengungkap 47 kasus pornografi anak selama bulan Mei sampai November 2024. Pria berinisial M, 31 tahun, warga Temanggung, harus berurusan dengan polisi karena melecehkan teman dekat anaknya yang baru berusia 11 tahun sebanyak 6 kali. Aksi bejat itu dilakukan pelaku setelah mengetahui korban sempat mengirimkan foto tanpa busana kepada anaknya. Ia pun memperdaya korban dan mengancam akan menyebarkan foto asusila itu bila tak menuruti keinginannya. Pelaku melecehkan korban hingga 6 kali selama kurun waktu September hingga Oktober 2024. Kasus terkuak setelah korban akhirnya bercerita kepada orang tuanya. Foto korban telanjang dada yang korban kirimkan ke pacarnya. Saat itu korban hanya diam, kemudian tubuh korban dipepetkan di dalam tembok sehingga korban berteriak dan tersangka membekap korban menggunakan tangannya. Perilaku ayah bejat ini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara sesuai pasal tentang perlindungan anak. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono melaporkan. Pasang suami istri lanjut usia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ditangkap polisi. Penangkapan ini dilakukan karena pasangan kakek dan nenek tersebut menggunakan kendaraan modifikasi agar bisa membeli BBM subsidi dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Pasangan lansia Hussein Lubis 62 tahun dan istrinya Sri Ratna Koriah 54 tahun warga desa Tanjung Gunung, Jombang, Jawa Timur digiring petugas lengkap dengan baju tahanan. Keduanya ditangkap karena kedapatan membawa BBM bersubsidi sebanyak 6 jerigen atau setara dengan 120 liter di dalam mobil. Setelah diperiksa dari dalam mobil, polisi menemukan 2 buah tombol pompa yang dipakai menyedot BBM dari tangki mobil ke jerigen. Tersangka mengaku memodifikasi mobilnya dengan menambah alat penyedot BBM agar bisa membeli BBM bersubsidi di SPBU dengan jumlah besar.
Tersangka juga berkeliling ke SPBU lain menggunakan 3 lembar barcode hingga dalam sehari bisa membeli BBM bersubsidi di 3 SPBU. BBM bersubsidi tersebut dijual oleh tersangka di rumahnya menggunakan POM mini seharga Rp11.200. Kalau dia melakukan pengisian secara maksimal, satu tangki mobil tersebut bisa terisi 38 liter. Setelah di tangki penuh, kemudian dilakukan pemindahan dari tangki mobil ke jerigen. Setelah kosong, kemudian ngisi lagi ke BBM ke POM yang lain. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam undang-undang tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Pasangan suami istri yang tengah mabuk membuat onar di tengah jalan Veteran Utara, Makassar. Tanpa mengenakan helm, keduanya menantang sejumlah pengendara yang melintas hingga berujung menyerempet sebuah minibus. Ingat pemirsa, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Berubah atau berakhir digrebek. Saya Bis Grebek pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Seorang pelaku pencurian kabel pompa air ini tak berkutik karena tertangkap basah aparat Polsek Kemayoran dan petugas Sudin Bina Marga Jakarta Pusat. Pelaku ini kepergok saat tengah bersembunyi di atas pompa air ketinggian 5 meter di underpass Angkasa. Di lokasi yang sama, polisi juga mengamankan rekan pelaku yang sedang bersembunyi di bawah. Penangkapan kedua pelaku pencurian ini bermula saat petugas Bina Marga curiga dengan gembok pintu ruang pompa yang telah rusak dan lampu di dalam padam. Setelah diperiksa ke dalam, ternyata kedua pelaku kepergok tengah memotong kabel pompa sepanjang 7,5 meter. Kedua pelaku langsung diamankan dan polisi tengah mendalami keterkaitan kedua pelaku pada kasus pencurian kabel pompa di underpass Senen. Polisi juga tengah melakukan pengembangan guna mengungkap siapa penadah kabel curian ini. Para pelaku diancam hukuman 7 tahun penjara. Pasangan suami istri yang tengah mabuk membuat onar di tengah jalan Veteran Utara, Makassar. Pelaku wanita bahkan adu mulut hingga berujung penganiayaan terhadap seorang wanita dan sejumlah pengendara yang melintas. Tanpa mengenakan helm, keduanya menantang sejumlah pengendara yang melintas hingga berujung menyerempet sebuah minibus. Sejumlah warga yang menyaksikan aksi sepasang suami istri ini berusaha menenangkan namun sulit. Polisi yang menerima aduan bertindak cepat mendatangi lokasi dan mengamankan keduanya. Sementara pengendara minibus yang mengaku terkena pukulan telah melapor ke polisi. Kini pasangan suami istri ini mendekam di tahanan Mapolsek Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.